Berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi Anda penikmat masakan berbahan baku ayam, perlu mencoba kenikmatan ayam panggang The Kitchen Cafe and Resto di Jalan MP Mangkunegara, Prabu Indah, Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Ayam utuh dengan proses bumbu racikan rempah-rempah dipastikan akan memanjakan lidah konsumen. Selain tekstur daging yang lembut, bumbu ayam ini meresap hingga ke daging. Owner The Kitchen, Daniel Sugiharto, membeberkan menu utama yang disajikan berupa signature roasted chicken. Menu andalan ini berupa 1 ekor ayam utuh yang dipanggang dengan menggunakan bumbu hasil racikan sendiri. Dia mengaku proses pembuatan ayam panggang tersebut terinspirasi dengan masakan barat. Selanjutnya, masakan tersebut diadaptasi agar sesuai dengan lidah orang Indonesia. Karena waktu itu saya sendiri yang menciptakannya, gitu kan. Dan setelah beberapa waktu diajak sama Pak Yu keliling-keliling kan, oh di sini ada roasted chicken, misalnya ada. Rasa kita berbeda dari semuanya. Tadi sudah dibuktikan kan rasanya. Sementara itu, owner The Kitchen lainnya, Olivia, mengatakan signature roasted chicken merupakan menu yang berbeda dibanding dengan ayam panggang pada umumnya. Resep masakan yang digunakan pada ayam panggang tersebut dipilih dengan kualitas yang terbaik. Semua orang rata-rata ngomong hal yang sama. Biasanya ayam panggang itu kering dan rasanya itu cuma di kulit. Tapi kalau punya kita tuh tetap juicy, dia nggak kering dan kemudian bumbunya tuh sampai ke dalam. Dan kita bisa bilang ini quite healthy karena kita nggak pakai MSG. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palfresh.com. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak nelayan menayung sampan, melepas jaring, memancing ikan. Hasrat hati ingin berjabat tangan, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada pemberian yang paling indah dan perilaku yang mulia selain meminta maaf di hari yang suci ini. Saya, Haji Chandra Amparjadi, Sarjana Hukum, beserta segenap karyawan dan karyawati Muslim Negeri Sumatera Selatan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sultan Iskandar Mahmud Darudin, Sultan Palembang Darussalam, dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketersediaan beras di Kota Pagar Alam masih mencukupi kebutuhan masyarakat, harganya pun relatif stabil. Ketersediaan beras pasca Hari Raya Idul Fitri di Kota Pagar Alam masih mencukupi dan harganya relatif stabil. Hera, salah seorang pedagang beras di kawasan Pasar Pagar Alam, mengatakan pasokan beras dari daerah sekitar Pagar Alam masih mencukupi kebutuhan masyarakat Pagar Alam. Beras asli Pagar Alam atau sering disebut beras dusun masih menjadi pilihan utama warga. Berapa? 10. Beras mana nih yuk? Ini beras inilah dusun. Dusun ya. Mana cukup dah lebaran ini beras nih untuk puasa nih? Apa? Untuk puasa nih banyak beras. Banyak. Oke. Afan, pemilik sawah di Dusun Jangkar Mas Dempo Utara, mengatakan sawahnya sudah mulai panen. Hasil beras petani biasanya dipasok untuk agen di sekitar Pagar Alam ini saja, sehingga stok beras di kota ini jarang mengalami kekurangan. Harga beras di Pagar Alam sudah beberapa tahun ini tidak pernah lebih dari 11-12 ribu per kilogram. Bahkan ketika terjadi kelangkaan beras di daerah lain di Indonesia, harga beras masih di kisaran Rp10.000. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Bulan Syawal yang indah dan suci segera tiba. Tidak ada kata yang bisa diucapkan untuk menyambutnya, kecuali permohonan maaf dan sebuah doa agar kita semua senantiasa dijaga kesehatannya. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Hidup ini terasa indah jika ada maafnya. Harta yang paling bernilai adalah kesabaran. Rekan yang paling setia adalah amal. Ibadah yang paling indah adalah keikhlasan. Identitas tertinggi adalah iman. Untuk ketenangan hati, marilah kita saling memaafkan. Waktu mengalir bagaikan air. Ramadan suci akan berakhir. Untuk salah yang pernah ada, untuk hilap yang sempat terucap, pintu maaf selalu diharap. Idul Fitri telah datang lagi di tahun ini. Kita kembali menjadi suci setelah berperang melawan diri sendiri. Andai jemari tak sempat berjabat, jika raga tak bisa bersua, bila ada kata membekas luka, semoga pintu maaf masih terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor beserta jajaran pimpinan UIN Raden Patah Palembang mengucapkan Taqabbalallahu wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri
Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengurus Yayasan Nurul Quran Mandala Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim dan sekaligus Ketua Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kabupaten Muara Enim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Iskandar Mahmud Badarudin akan meresmikan tahfiz Nurul Quran di Tanjung Enim pada Juli mendatang. Hal ini diketahui saat rombongan pendiri Yayasan Nurul Quran Tanjung Enim bersilaturahmi ke Keraton Kesultanan Palembang Darussalam. Kunjungan itu disambut langsung oleh Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Pendiri Yayasan Nurul Quran Ustadz Priyadi mengatakan, pondok pesantren Nurul Quran ini berdiri sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu-ilmu Al-Quran dan memahami kitab-kitab Allah. Lebih jauh dia menjelaskan, pondok pesantren Nurul Quran memiliki visi misi menjadikan landasan tauhid sebagai landasan membentuk generasi yang ahli zikir, fikir, dan ahli ikhtiar. Pondok pesantren ini bergerak di bidang kitab kuning. Tahun ini mendirikan Pondok Tahfiz Nurul Quran yang akan bergerak di bidang hafalan Al-Quran. Dengan program unggulan baca kitab kuning Tahfizul Quran, saat ini Pondok Pesantren Nurul Quran mempunyai pendidikan formal tingkat SMP yang bertujuan agar para santri tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan sosial dan teknologi. Bahwasannya kami di kampung kami akan mendirikan Pondok Tahfiz Quran. Pengen kami Sultan bisa hadir untuk meresmikan Pondok Pesantren Tahfiz Quran, yaitu Pondok Tahfiz Nurul Quran di Tanjung Enim, tepatnya di desa di Kelurahan Mandala, Kelurahan Tanjung Enim. Sementara itu, Sultan Palembang Darussalam, Sultan Iskandar Mahmud Badarudin menyambut baik dan akan mendukung berdirinya Ponpes Tahfiz Nurul Quran. Lewat ponpes tersebut nantinya akan melahirkan generasi muda penghafal Al-Quran. Reporter Sri Depi, juru kamera Al-Hadi Farid, palpress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Negeri 1 Rambutan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Rogaya yang sedang hamil 3 bulan harus mendekam di penjara Mapolsek Ilir Barat 1 Palembang. Ibu 2 anak ini tersandung kasus pencurian bersama adiknya. Dengan berurai air mata, Rogaya harus menerima kenyataan bakal merasakan dinginnya jeruji besi Kepolisian Sektor Ilir Barat 1 Palembang. Warga Jalan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang ini tersandung kasus pencurian bersama adik kandungnya, Ratna Dewi. Oh, ibunya lagi hamil? Bu, rencananya duit hasil yang dijual ini apa? Dari sembako. Sementara itu, Kapolsek IB1 Kompol Roy A. Tambunan mengatakan tindak pencurian yang dilakukan Rogaya bersama adik kandungnya dan suaminya dilakukan pada Kamis 21 April lalu sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat.
Saat itu korban yang hendak membuka warung dikagetkan dengan kondisi plafon dalam keadaan rusak serta sejumlah barang hilang. Maksud kami tersangka masuk ke rumah korban atau warung korban melalui loteng pada malam hari dan mengambil tabung gas, rokok, dan ada pagar teralis besi. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini, Ramadan 1443 Hijriah. Tibalah saatnya kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Kami, keluarga besar Harian Umum Palembang Express, palpres.com, dan Palpres Official mengucapkan Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Segenap kru yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Saya Sri Devi, sampai jumpa.